Gary ya? Ya, hai Gary. Gary, kau mau jadi temanku? Aku juga. Hai, kembali lagi bersama Ceritain Dong, di mana kamu bisa menemukan hal-hal yang seru yang akan mengisi waktu luang kamu. Dan sekarang kita akan membahas film yang baru-baru ini saya tonton di Netflix, yaitu animasi dari Nickelodeon, SpongeBob SquarePants on the Run. Oh iya, jika kalian tidak merasa keberatan saya menceritakan seluruh alur ceritanya, SpongeBob SquarePants on the Run, silakan tetap stay di channel ini. Jadi nggak perlu banyak lebar lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Dan inilah seluruh alur cerita SpongeBob SquarePants on the Run. Diawali dengan narator yang mempresentasikan lautan tropis beriklim sedang. Di sini kita diperlihatkan bahwa kota Bikini Bottom berada di bawah ekosistem terumbu karang di lautan tropis. Sebelum memasuki alur ceritanya, narator di sini memperkenalkan seluruh karakter-karakter yang akan terlibat dalam cerita ini. Awalnya, kehidupan di Bikini Bottom terlihat normal. Ulah SpongeBob dan Patrick yang selalu bikin Squidward kesal. Pagi, Patrick! Selamat pagi, SpongeBob! Selamat pagi, Patrick! Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Sandy yang sibuk dengan pekerjaan penelitiannya, dan Tuan Krabs yang selalu memikirkan uang. Plankton yang sibuk merencanakan bagaimana cara menjatuhkan usaha Krabs. Sin lalu memperlihatkan SpongeBob yang sedang tertidur dan dibangunkan oleh Gary. Lalu wajah SpongeBob dilumuri dengan lendir siput. Kami ingin menekankan bahwa lendir siput ini sangat penting dalam alur cerita SpongeBob on the Run ini, jadi tetap terus ikuti cerita kami. Lalu memasuki scene di mana Squidward yang seperti biasa sangat malas untuk bekerja di Krusty Krabs. Dan waktu senggangnya dalam bekerja selalu saja ada SpongeBob. Di sini Squidward baru datang masuk kerja. Biasanya ada sedikit waktu untuk bersantai, tapi tahu sendirilah ya, SpongeBob emang orangnya tepat waktu banget masuk kerja ke Krusty Krab. Jadi, selalu ada insiden-insiden kecil yang bikin Squiddy kesel banget nih sama SpongeBob. Dan itu adalah hal yang selalu terjadi di pagi hari di Krusty Krabs. Perseteruan panas sejak dulu antara Eugene dan Sheldon Plankton akan berdampak terjadinya Gary menghilang dari Bikini Bottom. Plankton yang sedang memata-matai Krabs yang sedang berbisnis mempunyai rencana jahat di malam hari. Dengan rencana jahat yang diberi nomor 3086. Nomor 3086 ini adalah nomor kegagalan Plankton selama rencananya menghancurkan Krusty Krabs. Jadi Plankton sudah gagal 3086 kali dan tepat malam ini Plankton akan melancarkan rencananya yang ke 3087. Apakah akan berhasil? Tetap ikuti cerita ini. Tepat saat ingin melancarkan serangan ke Krusty Krab, Plankton dan istri komputernya berdebat. Kenapa Plankton kecil selalu gagal dalam rencana jahatnya? Bagi Plankton, penyebab kegagalan tersebut adalah ulah Krabs. Tapi Karen berpikir lain. Kegagalan selama 3086 kali bukanlah karena Krabs, tetapi karena selalu diganggu dengan kelakuan aneh SpongeBob. Di sini Plankton belum mempercayai Karen. Plankton kecil pun tetap berdiri teguh dengan kepercayaan dirinya ingin menyerang Krusty Krabs. Kita memasuki scene di mana Sandy memperlihatkan robotnya yang bernama Otto kepada seluruh penghuni yang ada di Krusty Krabs. Sandy pun hanya diberi waktu 60 detik untuk mempresentasikan penemuannya kepada bos Krusty Krabs. Krabs menolak Otto sebagai karyawan barunya, tapi Sandy tahu kelemahan Krabs yaitu gratis. Otto pun dipekerjakan oleh Krabs, tapi akhirnya Otto dibuang ke tempat sampah oleh Krabs karena bacotnya yang nggak tahu diri, yang seenaknya memecat pemilik langsung Krusty Krabs yaitu Eugene. Malam sudah tiba, waktunya Krusty Krabs tutup. Tetapi ada makhluk kecil yang siap untuk mengintai Krusty Krabs. Plankton pun sukses mengambil data-data isi Krabby Patty berkat ada satu Krabby Patty yang tertinggal. Tetapi benar apa kata Karen, bukan Eugene yang menjadi masalah, tetapi SpongeBob lah penyebab semua kegagalan yang akhirnya kegagalan yang ke-3087 gagal di malam itu. Sementara itu di kerajaan Raja Poseidon, penguasa 7 lautan, sang raja 3000 tahun itu sangat mengagung-agungkan kulit mulusnya, yang rahasia awet muda tersebut adalah lendir siput, yang selalu Raja Poseidon oleskan langsung ke wajahnya.
Raja yang panik melihat sedikit kerutan di wajahnya, memerintahkan kanselir untuk mengambil siput kerajaan, yang sudah tidak mempunyai lendir siput lagi. Kanselir pun memberitahu raja bahwa kerajaan sudah kehabisan siput. Dan yang menjadi permasalahannya, seluruh populasi siput sudah habis. Ya iyalah, bagaimana nggak habis? Selama 3000 tahun, raja menggunakan lendir-lendir siput untuk rahasia awet mudanya tersebut. Pihak istana Poseidon pun mengeluarkan sayembara untuk siapapun yang bisa memberikannya siput untuk perawatan kulitnya diketahui oleh Plankton. Dan Plankton akhirnya mempunyai rencana untuk menculik Gary dan mengirimnya ke Atlantis. Dan memberitahukan kepada SpongeBob bahwa Gary berada di Atlantis untuk dijadikan alat kecantikan untuk raja. Menyingkirkan Gary berarti menyingkirkan SpongeBob. Lalu semua rencana mencuri formula akan berjalan dengan mulus. Kehilangan Gary adalah kesedihan terbesar bagi SpongeBob. Di sini kita bisa melihat masa lalu SpongeBob kecil yang mengadopsi Gary di kamp koral. Scene berganti saat Patrick berlari panik ke rumah SpongeBob, mengetahui bahwa dirinya melihat selembaran kertas yang bertuliskan Gary hilang. Padahal yang nulis selembaran kertas itu ya SpongeBob sendiri. Mengetahui bahwa Gary berada di kota Atlantis, SpongeBob dan Patrick memutuskan untuk pergi ke Atlantis untuk menyelamatkan Gary. Dan memang, rencana tersebut telah disetting oleh Plankton yang sudah sedia memberikan mobil gratis plus sopir robot yaitu Otto untuk mengantar SpongeBob dan Patrick ke Atlantis. Kacauan terjadi di Krusty Krabs. Tidak ada SpongeBob, tidak ada Krabby Patty. Tidak ada Krabby Patty, terjadi huru arah oleh para pelanggan yang mengamuk. Pelanggan yang mengamuk, penghasilan Krusty Krabs dipastikan tidak ada. Scene masuk ke SpongeBob dan Patrick datang ke bar neraka. Di sini SpongeBob dan Patrick bertemu dengan Sage, si tanaman kering. Sage adalah penenun mimpi dan akan menolong perjalanan SpongeBob. Dan sebelum SpongeBob dan Patrick dapat langsung ke Atlantis, mereka berdua harus menerima tantangan terlebih dahulu. Sage lalu memberikan koin tantangan untuk kedua warga Bikini Bottom tersebut. Tantangan tersebut adalah bagaimana SpongeBob dan Patrick bisa melepas jiwa-jiwa bajak laut yang terpenjara oleh iblis laut yang bernama El Diablo. Bagi SpongeBob dan Patrick, ini hanyalah mimpi yang dibawa santai ajalah. Bos Diablo, jangan marah-marah, ini kan cuma mimpi. Dan cara mengelapkan El Diablo gampang banget, ya cuma hanya kena sinar matahari aja. Udah kalah tuh El Diablo. Dan para jiwa-jiwa perompak yang terbelenggu akhirnya terbebaskan oleh dua warga Bikini Bottom, SpongeBob dan Patrick. Patrick dan SpongeBob akhirnya bangun dari mimpinya dan melihat Sage, yang ternyata Sage itu real. SpongeBob yang ingin mengetahui keadaan Gary akhirnya dibantu oleh Sage dengan menggunakan semacam jendela untuk melihat keadaan Gary. Di sini SpongeBob melihat kenyataan bahwa siput-siput yang sudah tidak menghasilkan lendir dibuang ke bawah tanah dan dijadikan budak untuk memutar roda-roda raksasa. Masuk ke scene di mana SpongeBob dan Patrick sampai ke pintu gerbang kota Atlantis. Dari luar saja bisa dilihat Atlantis kota yang penuh keceriaan, lampu warna-warni dan gemerlap hiburan yang disuguhkan Atlantis. Tetapi Sage memperingatkan jangan tergoda akan hinar-binar Atlantis dan tetap fokus akan tujuan mereka, yaitu menyelamatkan Gary dari raja yang pengen ganteng terus. Baru buka gerbang, dasar emang SpongeBob dan Patrick langsung terhipnotis oleh kemewahan kota Atlantis dan melupakan tujuan mereka. Main jet coaster, kasino, pesta semalaman, itulah yang dilakukan kedua sahabat ini. Akhirnya Sage muncul kembali dan mengingatkan bahwa SpongeBob dan Patrick harus tetap fokus akan tujuannya datang ke Atlantis. Membuat rusuh di tengah kota Atlantis, membuat SpongeBob dan Patrick tak sengaja memasuki ruang pertunjukan yang juga dihadiri oleh Raja Poseidon. SpongeBob pun melihat Gary dielap-elap ke wajah raja dan langsung menjelaskan bahwa Gary adalah siput miliknya. Tentunya sang raja tidak mau. Raja adalah raja, keputusan raja adalah mutlak. Di dalam Krusty Krabs, Sandy, Krabs, dan Squidward melihat acara berita TV yang sedang memberitakan kekacauan di Atlantis yang dilakukan oleh SpongeBob dan Patrick yang akan dieksekusi di ruang sidang. Plankton yang langsung menuju Krabs, di sini Krabs sudah kehilangan semangatnya, langsung memberikan formula rahasia Krabby Patty ke Plankton.
Tetapi bukan kemenangan seperti ini yang plankton inginkan. Bukan Krabs yang kehilangan semangatnya yang ingin plankton lihat saat hari kemenangannya. Jadi plankton mengakui bahwa dirinya lah yang menyebabkan SpongeBob hilang dan pergi ke Atlantis. Dan penuh langkah seribu, Sandy, Krabs, Squidward, ya karena ada acara KLPG lah Squidward mau ikut. Dan juga plankton juga ikut karena bukan kemenangan seperti ini yang plankton inginkan. Scene berganti di mana SpongeBob dan Patrick di penjara dan bertengkar saling menyalahkan atas hilangnya koin yang diberikan Sage. Koin tersebut ternyata sudah dipertaruhkan saat Patrick dan SpongeBob bermain kasino. Lagi-lagi, Sage berperan penting untuk selalu mengingatkan kedua warga Bikini Bottom tersebut agar tetap fokus akan misi pentingnya. Masuk di mana eksekusi akan dimulai. Patrick dan SpongeBob digiring ke altar terbuka dan disaksikan warga Atlantis, juga sang raja. Kampretnya, si Patrick yang dibodohi oleh sang hakim untuk membawakan bukti agar bisa memberatkan dakwaan tersangka. Alunan musik klarinet KLPG selesai, eksekusi pun dimulai. Tetapi akhirnya Sandy, Krabs, Squidward, dan Plankton masuk ke altar sidang dan menceritakan di depan masyarakat Atlantis, juga raja, bagaimana kisah masa lalu saat mereka semua dibantu oleh SpongeBob saat memerlukan bantuan moral dan moral. Kejar-kejaran tak terhindarkan dari tim Bikini Bottom yang sudah mensabotase eksekusi pengadilan, juga balik menculik Gary dari para penjaga Atlantis. Tim dari Bikini Bottom akhirnya terkepung oleh penjaga Atlantis, juga raja pun turun langsung. Raja tidak marah. Raja menyukai hiburan yang disuguhkan tim Bikini Bottom. Tapi, jika SpongeBob dan kawan-kawan ingin pergi dan tuntutan dibatalkan, tinggalkan Gary di Atlantis. Tapi dengan keberanian dari SpongeBob, SpongeBob menyatakan tidak di depan sangarnya Garputala sang raja. Tapi akhirnya SpongeBob menyadarkan sang raja bahwa Gary adalah temannya, dan raja akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya sendirian. SpongeBob pun menawarkan dirinya menjadi teman sang raja, tapi seseorang teman tidak akan mencuri siput temannya sendiri. SpongeBob pun menyatakan penampilan pun tidak penting. Kami tak peduli kecacatan kecil atau lebih besar. Lihatlah Squidward. Yang penting hatimu. Akhirnya sang raja melepaskan semua rahasianya. Rambut yang hanya rambut palsu, perut yang sudah berlemak, gigi palsu yang dipakai. SpongeBob berhasil. SpongeBob lolos dari dakwaan di Atlantis. SpongeBob bisa membawa pulang Gary. Siput-siput yang menjadi tahanan pun akhirnya dilepaskan. Jadi segitu dulu alur cerita dari kami, SpongeBob Movie on the Run, yang sudah kami ringkas seringkas-ringkasnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka kami ceritain seperti ini.